Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya dengan Renaldi Aditya bersama dengan Friska akan membahas tentang perancangan blueprint dalam perkembangan sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi Android. Tugas kelompok mata kuliah manajemen proyek sistem informasi kelas 11 4A01 Fakultas Sistem Informasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu, yang terdiri dari saya sendiri, Renaldi Aditya, dengan NIM 112001181, dan Friska Versita Marceliel dengan NIM 112025. Bab 1. Project Charter. Latar belakang. Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan. Perpustakaan memberi kontribusi penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. Sedangkan perpustakaan perguruan tinggi merupakan jantung bagi kehidupan sivitas akademika. Karena dengan adanya perpustakaan dapat diperoleh data maupun informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan serta dapat menyegarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Peran perpustakaan menjadi sangat vital kala mahasiswa menjalani tugas akhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT telah membawa perubahan dalam berbagai sektor, termasuk dunia perpustakaan. Pemanfaatan informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas layanan dan operasional telah membawa perubahan yang besar di perpustakaan. Perkembangan dari penerapan informasi dan komunikasi dapat diukur dengan telah diterapkannya sebagai sistem informasi manajemen atau SIM perpustakaan dan perpustakaan digital. Sistem informasi manajemen atau SIM perpustakaan merupakan pengintegrasian antara bidang pekerjaan administrasi, pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, pengolahan, sirkulasi, statistik, pengolahan anggota perpustakaan, dan lain-lain. Sistem ini sering dikenal juga dengan sebutan sistem otomasi perpustakaan. Dalam sistem otomasi perpustakaan dibutuhkan sebuah program aplikasi perpustakaan. Program aplikasi perpustakaan adalah sebuah perangkat lunak software yang berfungsi untuk membantu kinerja perpustakaan dalam sebuah perpustakaan yang meliputi pengelolaan database, pengolahan, katalogisasi, dan lain-lain. Permasalahan yang kemudian muncul dari kondisi real object adalah 1. Calon anggota perpustakaan harus mendatangi perpustakaan secara langsung untuk melakukan dan menunggu proses pendaftaran. Terlebih apabila petugas harus melayani lebih dari satu pengunjung dengan jenis transaksi berbeda, sebagai contoh pendaftaran, pengembalian, atau peminjaman. Di sisi lain, mengingat situasi dan kondisi yang sedang pandemi COVID-19, sangat tidak memungkinkan untuk datang langsung ke perpustakaan. 2. Pengguna perpustakaan akan mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran koleksi secara langsung dan membutuhkan waktu lebih apabila harus melakukan pencarian koleksi rak demi rak. 3. Sistem informasi terdahulu merupakan sistem informasi berbasis Visual Basic Desktop yang dianggap kurang stabil karena hanya dapat memberikan kemudahan di sisi admin. Sedangkan kegiatan layanan sirkulasi dan sistem informasi berbasis desktop memiliki mobilitas yang terbatas karena seluruh data disimpan dalam satu komputer. 4. Belum tersedianya layanan pesan pinjam memungkinkan calon peminjam kehilangan referensi yang diperlukan. Deskripsi service. Deskripsi service dalam perpustakaan usaha mandiri berbasis aplikasi website ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana membangun sistem informasi berbasis aplikasi website yang dapat memberikan kemudahan manajemen data, layanan sirkulasi, dan manajemen konten bagi pegawai perpustakaan. 2. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi berbasis aplikasi website yang dapat menyediakan layanan online bagi pengguna berupa layanan pendaftaran, penelusuran koleksi, dan pemesanan peminjaman yang bersifat optimal bagi anggota yang dapat memanfaatkan internet. Kemudian untuk menghindari melebarkan masalah dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi website adalah sebagai berikut. 1. Sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi website ini akan dibuat dengan menggunakan SAM
dengan teks editor adalah Sublime Text. 2. Sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi website yang menyediakan beberapa layanan online, diantaranya pendaftaran anggota baru atau registration, penelusuran koleksi atau searching, pemesanan peminjaman atau ordering, dan beberapa menu lain seperti profil perpustakaan, tata tertib peminjaman, persyaratan anggota, dan berita. 3. Sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi website yang memberikan kemudahan dalam manajemen data bagi petugas dan memberikan layanan online bagi pengguna umum dengan tidak mencakup digitalisasi koleksi perpustakaan. Keuntungan yang diharapkan: 1. Membangun sebuah sistem informasi berbasis aplikasi website yang memberikan kemudahan manajemen data bagi petugas perpustakaan. 2. Membangun sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi website dengan beberapa layanan online, seperti pendaftaran anggota dan penelusuran koleksi, dan pemesanan peminjaman yang bersifat optimal. Keuntungan yang diharapkan: adapun beberapa keuntungan yang diharapkan bagi beberapa pihak perpustakaan sebagai berikut. A. Bagi perpustakaan, manfaat sistem informasi perpustakaan ini adalah agar dapat memonitor dan menjaga koleksi buku agar tidak hilang. B. Bagi petugas perpustakaan, manfaat sistem informasi perpustakaan ini bagi petugas perpustakaan adalah dapat memudahkan pekerjaan mereka dalam mencatat peminjaman dan pengembalian koleksi perpustakaan. C. Bagi pengunjung perpustakaan, manfaat sistem informasi perpustakaan ini bagi pengunjung perpustakaan adalah dapat meningkatkan pelayanan pengunjung untuk mencari koleksi yang diinginkan. Perencanaan aktivitas secara global. Aktivitas-aktivitas apa saja yang dikerjakan untuk memenuhi fase inisiasi dan fase perencanaan. Aktivitas yang dimaksudkan ini adalah aktivitas global. Contohnya seperti ini. Bab 2, Project Report. Perencanaan aktivitas secara global. Gambaran pengelolaan sistem perpustakaan yang sedang berjalan. A. Pendaftaran. Calon anggota mengisi formulir yang disediakan petugas. Kemudian petugas akan memeriksa formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon anggota jika valid. Maka simpan data anggota ke dalam database, dan jika tidak valid, maka dikembalikan formulir pendaftaran kepada pendaftar. Contohnya seperti ini. B. Prosedur peminjaman buku. Anggota memberikan kartu anggota serta buku yang dipinjam, kemudian petugas memeriksa nomor anggota. Jika terdaftar dan masih aktif, maka proses dilanjutkan. Jika tidak, maka ditolak. Selanjutnya, petugas periksa jumlah buku yang dipinjam. Jika sudah melebihi kuota, maka proses peminjaman tidak dilanjutkan. Contohnya seperti ini. C. Pengembalian buku. Anggota mengembalikan buku yang dipinjam. Petugas memasukkan data buku yang dipinjam, kemudian memeriksa lama peminjaman buku. Jika melebihi kuota peminjaman, maka akan dikenakan denda. Contohnya seperti ini. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Friska. Terima kasih. Baiklah, untuk slide selanjutnya saya dengan Friska akan melanjutkan presentasi ini. Desain sistem. Desain basis data. Desain basis data atau database adalah sekumpulan proses yang memfasilitasi perancangan, pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem manajemen data. Database yang dirancang dengan baik akan mudah dipelihara, meningkatkan konsistensi data, dan menghemat biaya dalam hal penyimpanan kapasitas. Desain database memutuskan bagaimana elemen data berkorelasi dan data apa saja yang harus disimpan. Tujuan utama desain database dalam DBMS adalah untuk menghasilkan desain logis dan fisik dari sistem database yang diusulkan. Metode logis berkonsentrasi pada kebutuhan data, dan data akan disimpan secara independen. Ini tidak menyangkut dirinya sendiri dengan bagaimana data akan disimpan atau di mana ia akan disimpan secara fisik. Entity Relation Diagram atau ERD. Berikut adalah gambar ERD dari perpustakaan. Desain antarmuka. Desain antarmuka atau user interface adalah proses membangun antarmuka yang fokus pada gaya tampilan yang interaktif bagi pengguna. Tujuannya untuk membuat tampilan antarmuka yang sederhana, mudah diakses oleh pengguna, dan menyenangkan secara estetika. Desain antarmuka mengadaptasi konsep dari desain visual interaksi dan arsitektur informasi.
Jadi pengerjaannya mengantisipasi apa saja yang akan user perlukan dan lakukan selama menggunakan aplikasi website atau perangkat digital lainnya. Selain itu, desainnya juga harus mengkomunikasikan brand value pada pengguna. Desain halaman splash screen merupakan tampilan awal ketika user membuka aplikasi perpustakaan Nusa Mandiri sebelum akhirnya menuju halaman login. Desain halaman login merupakan tampilan yang muncul setelah halaman splash screen. Jika user telah terdaftar, maka user dapat langsung memasukkan nama pengguna pada kolom login dan kata sandi pada kolom password. Desain lupa kata sandi merupakan tampilan yang muncul ketika user lupa kata sandi. User dapat mengklik lupa kata sandi pada halaman masuk. Setelah itu user memasukkan nomor telepon dan menunggu pesan masuk kode konfirmasi. Setelah itu user memasukkan kode konfirmasi dan user dapat mengklik button selanjutnya. Lalu sistem akan mengirimkan kata sandi dari pengguna melalui nomor telepon dan pengguna dapat masuk ke halaman beranda dengan memasukkan nama pengguna pada kolom login dan kata sandi pada kolom password. Desain halaman daftar merupakan tampilan yang akan muncul setelah user mengklik daftar pada halaman masuk. Dikarenakan user belum memiliki akun, user akan diarahkan untuk memasukkan biodata diri berupa nomor handphone, email, dan kata sandi. Desain halaman syarat dan ketentuan merupakan tampilan yang akan muncul setelah user melakukan pendaftaran akun pada halaman pendaftaran yang harus disetujui untuk mengakses halaman beranda. Desain halaman beranda masuk merupakan tampilan yang muncul setelah user memasukkan nama pengguna dan kata sandi pada halaman masuk. Pada halaman ini, user dapat melihat judul buku apa saja yang diikuti. Selain itu juga, user dapat menambahkan judul buku apa saja yang ada pada hari itu dan yang berguna untuk user. Desain halaman pengaturan akun merupakan tampilan yang akan muncul ketika user mengklik icon setting akun pada halaman awal. Pada halaman ini, user dapat mengubah nama lengkap, nomor handphone, email, provinsi, kota atau kabupaten, dan kecamatan. User juga dapat mengubah kata sandi dengan mengklik button ubah password pada halaman pengaturan akun. Struktur navigasi. Struktur navigasi pada website adalah halaman atau dokumen web yang mempunyai struktur serta tersusun dengan teratur. Rancangan struktur navigasi digunakan untuk mengaitkan halaman dengan halaman yang lain yang saling terhubung satu dengan yang lainnya dengan hypertext. Blueprint atau cetak biru adalah sebuah kerangka terperinci sebagai landasan pembuatan penyusunan strategi pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi suatu proyek, baik besar maupun kecil. Membuat planning sebelum melakukan dan membuat sesuatu sangatlah penting. Pada blueprint, membuat planning dan rancangan dibuat dalam bentuk gambar seperti seorang arsitek. Adanya blueprint tidak menjamin hasil yang dicapai dengan apa yang diharapkan. Namun blueprint dapat membuat kita menjadi fokus pada tujuan yang telah dibuat. Blueprint dapat dicetak dan dipajang untuk mempermudah dan memotivasi untuk mencapai tujuan. Tampilan blueprint menjadi salah satu daya tarik untuk memotivasi dari tampilan yang menarik tersebut akan membuat kita bersemangat mencapai tujuan yang telah dibuat. Pada dasarnya, blueprint adalah deskripsi mendetail mengenai suatu rencana penetapan dan sasaran penyusunan strategi. Pelaksanaan program yang merupakan fokus strategi sebagai ciri khas agar konsumen lekat dan semakin lekat. Blueprint adalah basic integrity perusahaan atau brand atau bisnis yang akan kuat jika terdapat blueprint. Blueprint meliputi tujuan, visi, berupa jangka panjang yang ingin dicapai yang bersifat mutlak, yang harus memberikan inspirasi dan motivasi bagi semua orang di perpustakaan. Misi merupakan turunan usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Setiap orang di perpustakaan harus mengetahui misi agar visi bisa dicapai bersama. Goals, turunan misi adalah goal. Beberapa poin pada misi dijadikan goal agar dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan bertahap. Menyusun goals dapat menggunakan metode SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic,
and time-bound. Kemudian goals dijabarkan dalam action plan atau rencana kerja sehingga lebih teratur dan semua orang tahu apa yang harus dikerjakan. Berikut adalah tampilan blueprint pada perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Project. Bab 3 penutup. Kesimpulannya, pada akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa program aplikasi perpustakaan sangatlah penting bagi kemudahan dan pelaksanaan kegiatan sebuah perpustakaan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam berbagai sektor termasuk dunia perpustakaan. Pemanfaatan informasi dan komunikasi sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas layanan dan operasional telah membawa perubahan yang sangat besar di perpustakaan. Perkembangan dari penerapan informasi dan komunikasi dapat diukur dengan telah diterapkannya sebagai sistem informasi manajemen atau SIM perpustakaan dan perpustakaan digital. Blueprint dapat membuat planning dan rancangan yang dibuat dalam bentuk gambar seperti seorang arsitek. Adanya blueprint tidak menjamin hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan, namun blueprint dapat membuat kita lebih fokus pada tujuan yang telah kita buat. Blueprint dapat dicetak dan dipajang untuk mempermudah dan memotivasi untuk mencapai tujuan. Tampilan blueprint menjadi salah satu daya tarik untuk memotivasi. Saran, perancangan blueprint dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis aplikasi Android ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan berkembang dan perkembangan aplikasi perpustakaan ini sendiri nantinya. Untuk itu dibutuhkan proses pengumpulan data dan kebutuhan yang lebih lengkap dan lebih detail sesuai dengan tujuan implementasi nantinya, sehingga proses perancangan perpustakaan berbasis aplikasi Android ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Laila Septiana selaku dosen manajemen proyek sistem informasi, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyimak video presentasi ini. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.